Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian semua hari ini? Masih dalam edisi work from home, or study from home or social distancing. Dalam video ini Ibu akan membahas mata pelajaran IPS kelas 5 tentunya. Gak usah lama-lama, mari kita belajar bersama Bu Guru yang bulat. Di masa lalu kan bangsa kita tuh pernah dikuasai oleh beberapa negara, yaitu Portugis, Inggris, apalagi itu Belanda, Jepang ya. Kali ini Bu akan membahas sedikit saja ya tentang penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia itu apa sih ya. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan bangsa asing menjajah Indonesia. Ini faktor-faktornya itu adalah satu faktor, kita bahas dulu dari faktor pendorong ya. Faktor pendorongnya itu yaitu pertama itu berlangsungnya zaman Renaissance atau zaman pencerahan di Eropa ya. Sejak abad ke-14 hingga ke-17 pada zaman Renaissance, ilmu pengetahuan baru berkembang pesat, terutama ya termasuk dalam bidang sains, geografi dan teknologi maritim. Hasil penemuan baru di bidang teknologi maritim adalah penyempurnaan kompas, teleskop, peta dunia, dan karavel. Karavel itu perahu cepat ya, berukuran kecil yang mudah digunakan dalam penjelajahan samudra. Yang kedua, berkembangnya teori heliosentris dari Nicolaus Copernicus dan didukung oleh Galileo Galilei. Teori heliosentris menyatakan bahwa bumi berbentuk bulat seperti bola. Bangsa Eropa lantas berlomba-lomba melakukan penjelajahan samudra untuk membuktikan kebenaran teori ini. Wah, jadi semua orang itu ikut menjelajah ya, menjelajah negara. Akhirnya ketemu tuh Indonesia. Wah, karena banyak kekayaannya, jajah aja deh. Lanjut dulu. Belum nyampe ke situ. Yang ketiga itu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman tahun 1453. Konstantinopel yang berada di Laut Tengah dulunya adalah pusat pemerintahan Romawi Timur ya. Laut Tengah itu menjadi pusat perdagangan antara bangsa Barat atau Eropa dengan bangsa Timur. Salah satu barang yang diperdagangkan adalah rempah-rempah. Setelah Konstantinopel direbut oleh Turki Ottoman, akses bangsa Eropa memperoleh rempah-rempah menjadi sulit ya, kesulitan dia dan mahal ya. Oleh karena itu mereka berusaha mencari daerah baru penghasil rempah-rempah. Yang keempat, semangat bangsa Eropa untuk mewujudkan misi gold, glory, dan gospel atau yang bisa disebut 3G ya. Gold berarti emas, artinya ambisi untuk mencari kekayaan. Glory artinya mencari kemuliaan dalam bidang sosial dan politik, salah satunya melalui penaklukan wilayah baru. Dan gospel adalah misi untuk menyebarkan ajaran agamanya ke dunia baru. Itu faktor pendorong. Yang kedua, faktor penarik ya. Ada beberapa faktor penarik ya, faktor yang memungkinkan ya, faktor yang bangsa asing masuk dan menguasai wilayah Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain satu, kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia khususnya berupa rempah-rempah sangat banyak ya, kita tuh sangat kaya. Rempah-rempah adalah barang dagangan yang mahal bagi bangsa Eropa ya. Tidaklah mengherankan begitu menemukan sumber rempah-rempah di Indonesia, bangsa Eropa menjadikan wilayah negara kita sebagai tujuan penaklukan. Wah, langsung dijajah. Wah, ketika dia datang, wah rame ini, banyak banget kekayaannya. Udah gua kuasain di monopoli. Sudahlah. Dijajahlah kita. Selanjutnya, yang kedua adalah terbukanya hubungan perdagangan. Karena letak wilayah Indonesia yang strategis sangat mendukung untuk dijadikan pusat perdagangan internasional ya. Kebanyakan rakyat dan kerajaan di Nusantara juga bersifat ramah dan menyambut baik kedatangan bangsa asing. Nah, kita teh ramah teuing ya. Jadinya baik teuing. Jadinya ketika orang mau punya niat jahat, gampang banget ya udahlah. Orang Indonesia baik-baik ya kita bodohin aja lah, biarin. Pada akhirnya kita kejajah deh, kasihan deh. Yang ketiga adalah masih kurangnya rasa persatuan dan kesatuan. Ya, itu tadi cukup sekian materinya tentang penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia itu ya. Faktor pendorong dan faktor penarik ya, faktor pendorong dan faktor penarik kita sambung dalam vlog selanjutnya. See you on the next vlog, gak perlu lama-lama.